Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di kesempatan ini kami kelompok 10 akan membahas sebuah materi tentang manajemen bisnis. Sebelum membahas materi yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Nilam Cahaya, ada Suci Putri Bintani, ada saya sendiri Devna Rahmalia, ada Selin, dan yang terakhir ada Zilvan Pradana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Adapun pembahasannya yaitu pengertian manajemen, peran manajemen dalam organisasi, fungsi-fungsi manajemen, fungsi operasional dari manajemen, kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal, manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Peran manajemen dalam organisasi. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen bersifat universal dan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, mencangkup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. Kaidah adalah kebenaran fundamental atau kebenaran yang dapat dipercaya pada suatu masa tertentu yang menjelaskan dua atau lebih perangkat kejadian variabel. Apabila yang dilakukan oleh manajer ternyata menunjukkan dengan cara yang tidak efisien, dengan hasil yang tidak efektif, maka yang dilaksanakan itu bukanlah manajemen dalam arti yang benar, melainkan disebut kesalahan manajemen atau mismanagement. Dan ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam sebuah organisasi manusia seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bila seorang manajer mempunyai pengetahuan dasar manajemen dan mengetahui cara menerapkan pada situasi yang ada, dia akan dapat melakukan fungsi-fungsi manajerial secara efektif dan dilakukan secara efisien. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan juga akan lebih sulit. Nah, di sini ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen menurut T. Hani Handoko 1990, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu caranya yaitu yang umum digunakan adalah dengan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Jadi, manajemen sendiri pada dasarnya yaitu dibutuhkan oleh semua tipe organisasi jika dilihat dalam praktiknya. Maka manajemen sendiri dibutuhkan di mana saja oleh orang-orang yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Menganalisis lingkungan atau internal atau eksternal. 2. Mengetahui tentang rencana persaingannya. 3. Mengorganisasikan dan mengendalikan operasional bisnis dari hari ke hari. 4. Memimpin kinerja timnya. Fungsi operasional dari manajemen. Fungsi operasional berdasarkan operasionalisasinya. Maka manajemen organisasi bisnis dapat dibedakan secara garis besar menjadi fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh
sumber daya manusia yang baik bagi bisnis yang dijalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. 2. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. 3. Yang termasuk ke dalam kegiatan manajemen pemasaran adalah diantaranya melakukan identifikasi jenis produk yang saat ini sedang diamati konsumen. Apakah sudah ada pembisnis yang berhasil memenuhi minat konsumen tersebut? Beberapa kemampuan daya beli konsumen, bagaimana agar perusahaan atau bisnis dapat menjawab keinginan dan minat konsumen tersebut. Termasuk dalam kegiatan ini adalah proses menjual atau disebut selling atau atas produk yang sudah dihasilkan tadi. 4. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Termasuk ke dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana agar dapat dipastikan hasil alokasi modal yang dipergunakan untuk penjualan produk dapat selalu melebihi dari segala biaya yang telah dikeluarkan sebagai sebuah indikator pencapaian profit perusahaan. Kegiatan-kegiatan dalam fungsi manajemen. 1. Perencanaan, yaitu adalah sebuah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang. 3 komponen utama perencanaan. Pertama, menentukan tujuan. Kedua, membuat strategi agar mencapai tujuan tersebut secara komprehensif. 3. Mendesain rencana teknis dan rencana operasional untuk mengaktualisasikan rencana tersebut. 2. Pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah kita rumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. 3. Memimpin atau leading. Manajer mempunyai kekuasaan untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Ketika pemimpin, seorang manajer juga bekerja memberikan petunjuk dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Pengendalian dan pengawasan atau controlling. Pengendalian dan pengawasan atau controlling yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang akan kita hadapi. Sekian pembahasan materi manajemen bisnis dari kelompok 10. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.